Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan bahwa setiap lembaga pendidikan formal, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, menyelenggarakan kegiatan wisata siswa yang dikenal dengan istilah widya wisata atau study tour sebagai agenda tahunan. Sebagai tindak lanjut kegiatan wisata itu, sekolah memberikan tugas kepada para siswa untuk menyusun karya tulis berupa laporan perjalanan wisata. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistematika laporan perjalanan wisata itu. Mari kita awali pembahasan sistematika laporan perjalanan wisata ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Setiap lembaga memiliki gaya selingkung dalam penggunaan sistematika laporan widya wisata. Artinya, sistematika laporan perjalanan widya wisata setiap lembaga pendidikan bisa berbeda-beda. Namun, secara garis besar, laporan widya wisata itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar termasuk peta, dan daftar lampiran. Daftar gambar dicantumkan pada bagian awal laporan bila gambar atau foto dicantumkan di dalam teks. Apabila gambar tidak dicantumkan di dalam teks, gambar-gambar disajikan dalam lampiran. Halaman sampul harus mencantumkan judul laporan. Misalnya antara SMP Negeri 4 Kota Angin dan Stupa Borobudur. Kemudian mencantumkan maksud penulisan. Misalnya disusun untuk melengkapi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai syarat kenaikan kelas tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian nama-nama penulis, nama lembaga, serta tahun penulisan. Isi halaman judul sama dengan halaman sampul. Halaman pengesahan berisi pengesahan atau persetujuan para pembimbing dan kepala sekolah serta tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengesahan. Kemudian kata pengantar berisi puji syukur, maksud atau tujuan penulisan laporan, informasi adanya bantuan atau bimbingan dari pembimbing atau pihak lain, ucapan terima kasih, pernyataan akan kekurang sempurnaan tulisan dan harapan adanya kritik dan saran, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan, serta penulis. Lebih jelasnya dapat kita perhatikan contoh pada salindia atau slide berikut.
Selanjutnya, daftar isi memuat judul bab, judul subbab, serta nomor halaman. Nomor halaman bagian awal atau preliminar menggunakan angka Romawi kecil, sedangkan bagian isi menggunakan angka Arab. Daftar gambar mencantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman. Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman tempat lampiran itu berada. Apabila foto-foto kegiatan tidak disajikan dalam teks, foto-foto kegiatan itu disajikan dalam lampiran. Nah, kalau foto kegiatan dan foto objek pengamatan kita letakkan pada bagian lampiran dan daftarnya kita tuliskan pada daftar lampiran, kita tidak perlu membuat daftar gambar. Selanjutnya adalah bagian isi atau bagian inti laporan. Bagian isi ini terdiri atas 3 bab, yaitu pendahuluan, laporan widyawisata, dan penutup. Pendahuluan memuat latar belakang yang dalam contoh ini diberi judul subbab esensi kegiatan widyawisata. Kemudian tujuan kegiatan widyawisata dan alasan pemilihan tujuan atau destinasi wisata. Bab 2 berisi laporan widyawisata, mulai persiapan pemberangkatan sampai dengan perjalanan pulang. Dan bab ketiga penutup berisi simpulan dan saran. Salindia atau slide ini berisi contoh petikan bab 1 subbab A esensi kegiatan widyawisata. Kemudian ini contoh subbab tujuan widyawisata. Dalam salindia ini dicontohkan petikan bagian dari bab 2 yang berisi catatan pengalaman di Candi Borobudur. Kemudian pada salindia ini dicontohkan catatan hasil pengamatan di Pantai Parangtritis. Berikutnya adalah bagian akhir. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka adalah daftar buku yang digunakan sebagai sumber atau rujukan dalam penulisan laporan. Daftar pustaka ini mencantumkan nama pengarang,
tahun terbitnya buku, judul buku, nama kota tempat terbitnya buku, dan nama penerbit. Sedangkan lampiran dapat berupa surat permohonan izin kunjungan, pedoman pengamatan, daftar pertanyaan wawancara, transkrip wawancara, gambar atau foto kegiatan atau objek pengamatan. Beberapa contoh bagian akhir ditayangkan dalam salindia atau slide berikut. Nah, demikianlah sekilas pembahasan sistematika laporan perjalanan widyawisata. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa dalam video pembelajaran dengan topik yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.